Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zulkarnain. Kali ini akan membahas matematika peminatan MIPA kelas 11. Materi utamanya adalah persamaan trigonometri. Namun sebelum ke sana, saya akan bahas dahulu mengenai sudut dan ukurannya. Apa itu sudut? Sudut terbentuk saat dua garis lurus bertemu di satu titik yang sama. Contohnya adalah sebagai berikut. Jika dua garis bertemu di titik yang sama, akan terdapat dua kemungkinan sudut yang dapat terbentuk. Misalnya alfa dan beta. Sehingga kita harus lebih spesifik saat menyebutkan sudut. Oke, kita lihat ukuran sudut. Ada sudut satu putaran penuh yaitu 360 derajat. Gambarannya adalah sebagai berikut. Sudut A merupakan sudut putaran penuh, digambarkan dengan satu lingkaran penuh. Besarnya 360 derajat. Kemudian ada istilah sudut datar yang besarnya 180 derajat. Kita lihat contohnya titik B berikut. Ini merupakan sudut datar yang besarnya 180 derajat. Sudut datar digambarkan dengan garis busur setengah lingkaran. Kemudian ada sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Contohnya sudut C berikut membentuk seperempat lingkaran. Sudut siku-siku juga dapat ditulis dengan simbol yang khusus ya, seperti kotak gitu ya. Oke. Kita lihat sekarang mengenai sudut lancip dan sudut tumpul. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 dengan 90 derajat. Contohnya titik A di bawah ini. Sudut tumpul besarnya antara 90 derajat hingga 180 derajat. Contohnya sudut B di bawah ini. Oke. Kemudian ada istilah sudut pelurus dan sudut penyiku. Besar sudut beserta pelurusnya atau suplemennya adalah 180 derajat. Contohnya adalah sebagai berikut. Sudut delta dan gamma besarnya 180 derajat. Artinya sudut delta merupakan pelurus dari gamma atau gamma pelurus dari delta. Kalau sudut penyiku besarnya bersama komplemennya atau bersama penyikunya adalah 90 derajat. Contohnya adalah sebagai berikut. Alfa dan beta kalau ditotal besarnya 90 derajat. Maka dapat dikatakan alfa merupakan penyiku dari beta atau beta merupakan penyiku dari alfa.
Kita lihat orientasi sudut. Posisi standar saat menuliskan sudut berawal dari sumbu X positif. Jika arah sudutnya dari sisi awal ke sisi akhir berlawanan arah jarum jam, maka sudutnya positif. Contohnya adalah positif 45 derajat berikut. Jika arahnya dari sisi awal ke sisi akhir searah jarum jam, maka sudutnya negatif. Contohnya negatif minus 45 sebagai berikut. Sudut juga dapat lebih besar dari 360 derajat. Jika sudutnya lebih besar dari 360 derajat, maka putarannya melebihi satu putaran. Kalau berlawanan arah jarum jam, sudutnya positif. Kalau searah jarum jam, sudutnya negatif. Sekarang kita lihat kuadran sudut. Hal ini penting untuk menentukan nilai trigonometri. Kuadran 1 berada di daerah sumbu X dan sumbu Y positif. Kemudian, berlawanan arah jarum jam, kita masuk ke kuadran 2, lalu kuadran 3, lalu kuadran 4. Oke, satuan sudut dapat berupa radian. Apa itu radian? Kita lihat dulu bilangan pi. Karena pi ini terdapat pada lingkaran ya. Sudut berkaitan dengan lingkaran. Ya, kita lihat dulu bilangan pi. Pi adalah keliling dibagi diameter lingkaran. Satu putaran setara dengan 2pi radian. Atau 2pi dapat ditulis sebagai K dibagi R. Karena pi adalah K per diameter. Jadi sudut dalam radian adalah panjang busur dibagi dengan jari-jari. Panjang busurnya yang mana? Yaitu panjang busur yang ada di hadapan theta. Oke. Sekarang kita lihat contoh satuan radian. Misalnya, tentukan besar sudut pada lingkaran dengan R sama dengan 2 dalam satuan radian. Jika panjang tali busur di depan sudut tersebut adalah 6. Kita jawab, tetanya berarti S per R. S-nya 6, R-nya 2. Sehingga tetanya sama dengan 3 radian. Nah, bagaimana konversi derajat dengan radian? Satu putaran penuh setara dengan 360 derajat. Satu putaran penuh juga setara dengan 2pi radian. Jadi, 180 derajat setara dengan pi radian. Maka konversinya kita bandingkan ya dengan faktor 180 derajat berbanding pi. Contohnya 60 derajat kalau dirubah menjadi radian maka dikali pi dibagi 180 derajat. Jadi 60 derajat sama dengan 1/3 pi radian. Bagaimana kalau
dari radian menjadi derajat. Dari radian menjadi derajat berarti dikali 180 derajat dibagi pi. Misalnya 1/4 pi akan dikonversi menjadi derajat. Berarti 1/4 pi dikali 180 derajat dibagi pi sama dengan 45 derajat. Demikian pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.